Itu maaf kalau boleh saya ngomong secara hakikat ini. Dari beras baju itu ditanggung oleh negara, bayangkan. Di mana terhormatnya? Apa pengorbananmu kayak penyanyi kepada negeri yang sedang gonjang-ganjing ini? Nuwun sewu niki Mbah, nglajengaken kekancingan Sabda Palon nagih janji. Kala wingi kan sampun dipun tembangaken tahapan-tahapan utawi kekancingan Sabda Palon nagih janji. Carane kepripun? Huruf ho sampun, no sampun. Lah niki dumugi huruf co. Lah niku tahapan sesampune tiyang saknuswantara niku ngunduh weng pakarti ngunduh buah perbuatan, lajenganipun kados pundi Mbah? Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Ong wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Langsung maling ya. Kembali lagi kita membahas hitung tahapan tuntutan Sabda Palon nagih janji yang terurai dalam hitung dandang gula, mocopat dandang gula yang dulu pernah diwedhar oleh Ki Warsontani. Setiap season akan saya katakan karena saya sebagai penangkal kemungkinan sebagai penangkal kemungkinan asas praduga yang mungkin wah kewong gawe-gawe gitu. Saya dianggap bikin-bikin tidak. Karena ngangsunya ini saya dulu itu juga kepada seseorang yang betul-betul pengikut daripada Romo Warsontani. Ya banyak, diantaranya ada Romo Sungkono, Romo Salyo, terus putranya sendiri Romo Warsim itu kan. Jadi saya betul-betul ngangsu, artinya saya bukan merekayasa, saya tidak mengada-ada. Nah, kemarin sudah sampai huruf no, sekarang sebisa saya akan saya tembangkan, akan saya hidungkan, karena saya bukan seniman. Mohon maaf bila nanti guru kotro, guru lagu, guru wilangan kurang pas sesuai dengan acuan para seniman, saya mohon maaf intinya seperti itu. Yang jelas saya sebisa asa saya untuk menggamblangkan ini karena catatan dulu saya dapatkan juga ya belum sepenuhnya artinya masih catatan tangan gitu. Sehingga saya menyalinya dalam ketikan kan mungkin ada kekeliruan, ya mohon dimaklumi. Huruf co. Carane kanggo paring panuding warna wujude bebaya angrusak tanah Jawane. Wong lidik datan nyukupa nyambut karya datan nyukupi priyayi datan kinormatan saudagar padha ambruk petanen akeh kang sirna rinusak omo katerah paceklik abot uripe jalmo. Sekilas bisa kita artikan ya arti lugas tegasnya. Carane kanggo paring panuding artinya caranya kaki Sabda Palon untuk menunjukkan kepada kekuatan alam yang seolah-olah
tanpa ada sebuah gerakan, tapi untuk memberikan sebuah apa ya, menunjukkan ke itu, untuk meyakinkan yang bahwasanya ini dikendalikan oleh danyang atau oleh gaibnya Kaki Sabdo Palon, itu membentuk warna-warna wujuding bebaya, yang tentu saja bebaya ini sudah seizin dengan alam, seizin dengan Allah, karena Kaki Sabdo Palon itu telah kinodrat menjadi pamongnya Nusantara gitu loh. Artinya bukan berarti ini adalah semau gue tanpa ada mohon ridho dari alam dan Allah. Kaki Sabdo Palon tentunya telah melakukan sinergitas atau rapat dengan alam dan dengan Allah gitu. Artinya tidak mungkin Kaki Sabdo Palon itu semau gue lah. Carane kanggo aweh panuding warna-warna wujude bebaya itu ya macam-macam wujudnya bebaya. Ada banjir, ada tanah longsor, ada tanah bergerakan ya. Terus ada lagi lubur lapindo, ada lagi tsunami, ada lagi angin puting beliung. Kemarin kan terjadi di mana itu? Di Waduk Gajah Mungkur apa ya? Terus sindung laut juga kan? Itu artinya ini memang sangat tepat. Kondisi sekarang ini telah terjadi hal-hal yang demikian, yang dimana kita mau tidak mau, artinya harus mengakui, mau tidak mau kita harus mengakui betapa kecilnya kita, betapa ketidakmampuan kita dalam menghadapi kehidupan ini tanpa kita mau bersinergitas dengan sang pamomong Nusantara ini gitu loh. Terutama bagi para pemimpin, malah terutama para pemimpin. Artinya pemimpin itu, saya pernah berkata juga bahwasanya ngejobo dadi pemimpinnya para menungso luwih becik, atau bahkan dianjurkan, atau bahkan diharuskan seorang pemimpinnya manusia itu harus bisa memimpin para lelembut. Sekali lagi saya katakan ya, ngejobo dadi pemimpinnya para manungso seyogyanya, bukan seyogyanya malah keharusannya itu juga harus bisa memimpin para makhluk halus gitu loh, seperti Kanjeng Nabi Sulaiman dan sebagainya. Jadi ini yang kadang sekarang kita terkikis ya oleh pengaruh-pengaruh paham dari luar negeri, atau dengan kata lain dengan doktrin-doktrin tertentu, atau dengan ajaran agama tertentu yang mengubah bentuk nilai spiritual Nusantara ini ya, spiritual yang bergeser dan tidak mendominasi, tidak ngepaske dengan karakter spiritual asli Nusantara begitu. Sehingga ya seperti ini, artinya kenyataan sudah jelas bermacam-macam wujudnya bebaya ya kan. Terus ngrusak tanah Jawa nih, dalam artian merusak tanah Jawa ini, tanah Jawa dalam yang dimaksud adalah Nusantara ini, karena Sabdo Palon ini jelas pamong Nusantara gitu loh ya, merusak seluruh Nusantara dan bahkan dampaknya tentu kepada dunia gitu. Sekarang bisa kita lihat, artinya tidak cuma Jawa saja, tidak cuma Nusantara saja, terus pemanasan global dan sebagainya itu adalah sebuah kasunyatan yang telah tertera dalam Kidung tahun 50 ini ya. Kidung ini kurang lebih setelah merdeka, artinya tahun 50-an telah dinyatakan oleh Romo Warsontani yang menjadi kurungan Kaki Sabdo Palon, artinya begitu. Warna-warna wujuding bebaya angrusak tanah Jawane, wong ngelidik datanya kupo. Orang didik itu orang yang cekatan lah, selalu kreativitasnya itu selalu ada, dan gerakannya, keterampilannya juga punya gitu. Itu yang demikian pun tetap tidak cukup, karena kan dilalah keresane ngalah yang tidak bisa dibantah. Sekarang kan karena kelemahan spiritual, nilai-nilai spiritual, dan yang tentu juga setelah lemahnya nilai spiritual ini juga lemahnya moral gitu loh, moralitas. Kalau spiritual lemah, tentu moralitas pun lemah begitu. Artinya sekarang mau tidak mau Indonesia kan sudah ya, kita objektif saja lah, tertekan
tertekan dan terterkam oleh kapitalisme gitu loh. Artinya globalisasi artinya kita sudah terterkam. Ibaratnya harimau itu menerkam gitu loh. Dan dalam terkaman sistem kapitalisme secara global ini kan. Nah, terbukti saya pernah mendengar itu di sebuah televisi, utang Indonesia kan sekarang sudah 6.000 sekian triliun lah, ya taruhlah 6.000 triliun. Nah ini nantinya bagaimana gitu loh. Ini adalah bukti terjadi penerkaman, baik secara ekonomi, secara mungkin sosial, budaya gitu loh. Ini sudah terterkam oleh sistem globalisasi yang cenderung kepada kapitalisme gitu loh. Nah, ini sudah real, taruhlah bukan rahasia lagi gitu. Wong lidik data nyukupi, nyambut karyo data nyukupi. Sekarang taruhlah orang nyambut karyo ya data nyukupi, artinya berapapun ya nyambut karyo secara umum itu kan UMK kan, UMK, UMKR, UMR ya. Nah, bahkan lebih dari itu pun yang kasarane wong lidik itu ya gaji berapapun sekarang itu sudah jelas tidak mencukupi. Artinya begini, kita menganut sistem kapitalisme. Sekarang kalau kita sudah terseret ke arah kapitalisme, kita melihat mobil, kita sudah punya Avanza, ada lagi Expander apa itu? Expander sudah ada lagi, Fortuner ada lagi dan sebagainya. Kapan kita akan merasa cukup begitu loh, ya kan? Karena ini nilai-nilai kesadaran, nilai-nilai kesadaran yang jelas terbentuk dari nilai spiritual, ya. Nilai spiritual ini kan menumbuhkan kesadaran, Mas. Sekarang sudah hampir-hampir tidak ada sama sekali gitu. Tersingkir oleh ambisi. Jadi sekarang itu mentalitas manusia telah kalah oleh sorot mewah. Ya, sekali lagi saya katakan mentalitas manusia sekarang telah terkalahkan oleh sorot mewah, begitu. Jadi berapapun uang nilainya, loh sekarang yang tidak harus ada, sekarang harus diada-adakan, ya kan? Memang sekarang itu sudah betul-betul telah mentalitas lah, caranya moralitas lah. Kalau bilang mental nanti ada kurang pas juga. Moralitas kita itu telah terseret kepada hal-hal yang kurang semestinya atau bahkan tidak semestinya begitu. Jadi nyambut karyo seperti apapun, apalagi UMR, ya. Lah, tapi kita mestinya membayangkan, apalagi UMR sudah besar. Lah kalau bakul cilok, bakul cireng, ya kan? Ini pun telah terterkam, ya kan? Oleh maaf kata, apakah pemerintah itu nggak tahu adanya kapitalisme yang sifatnya itu RT-an? Contoh, bank harian. Nah, ini sistem ekonomi macam apa gitu loh artinya. Ya nantilah kita bahas lebih jauh dalam konten yang tertentu. Yang jelas dalam ini saya akan membahas tuntutan tahapan Sabdo Palon Nagih Janji yang menyatakan dalam Kidung Co ya, huruf Co ini adalah carane awe panuding warna-warna wujuding beboyo angrusak tanah Jawane wong lidik data nyukupi nyambut karyo datan nyukupi gitu loh. Terus priyayi datan kinormatan. Lah, akan terhormat seperti apa kalau dulu lurah itu ya, lurah ini kan priyayi tahapannya paling rendah ini lurah nih. Ya kan? Lurah itu kalau zaman dulu itu latarnya saja itu tanpa ada pagar. Bisa dilihat di desa-desa. Ya kan? Rumahnya pendopo luas, pagarnya hanya separuh. Artinya menunjukkan keterbukaan untuk menerima rakyat mengadu. Kebalikannya lurah sekarang, pagi, siang, malam, bukanya pintunya dengan pagar besi yang dibuka cuma satu orang yang lewat. Bayangkan perbedaannya. Itu. Jadi yang jelas, sekarang itu karena moralitas, ya moralitas kita sudah terseret kepada sesuatu yang tidak semestinya kita mestinya melakukan, tidak semestinya dilakukan, tapi sekarang dilakukan. Contoh soal lah, kalau dulu ada orang korupsi itu kan, wah itu korupsi. Kalau sekarang, kalau tidak korupsi, umumnya itu korupsi, jadi harus korupsi, gitu loh. Contoh seperti itu, artinya korupsi itu ya mengkorup kan bukan hanya uang saja, Mas.
waktu, ya kan, tenaga, kan mengkorup rata-rata gitu. Jadi ini memang sangat tepat dalam kondisi sekarang. Keadaan itu memang sudah demikian gitu loh, sudah nyata. Artinya piyayi datang kinurmatan ini nyata gitu, karena memang tidak bisa membawa diri. Ya bagaimana akan terhormat? Sekarang yang namanya, maaf lah, kalau levelnya sudah ke atas lagi itu bupati ya, sudah tertipu. Sekali lagi, sudah tertipu dengan adanya pendamping atau ajudan kanan kiri, ya kan? Kanan kiri, depan belakang ada ajudan, itu sudah bangga sekali. Ya, tidak berfungsi, artinya sekarang saya mengatakan banyak orang penting, tapi tidak dipentingkan akhirnya. Karena apa? Merasa penting, tapi akhirnya tidak dipentingkan. Sekarang kalau maaf ya, saya tidak menuding si A, si B, si C. Artinya tidak itu Pak Bupati, tidak itu Pak Presiden, Pak Gubernur gitu loh. Saya mengatakan bahwasanya banyak orang penting tapi akhirnya tidak dipentingkan. Contoh, adanya corona ini kan ya gembar-gembor tidak memberikan solusi ya yang jitu, tapi hanya maaf kata anggaran yang diperbesar terus. Lah siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan sementara hutang negara sudah sekian, masih ditambah lagi untuk anggaran corona gitu loh. Ya kan, utang lagi gitu. Contoh seperti itu. Bagaimana akan terhormat? Sudah tertipu dengan ajudan depan, belakang, kiri, samping, yang dimana itu, maaf kalau boleh saya ngomong secara hakikat ini, dari beras baju itu ditanggung oleh negara. Bayangkan, di mana terhormatnya? Apa pengorbananmu kayak piyayi kepada negeri yang sedang gonjang-ganjing ini? Begitu loh. Maaf ini saya secara hakikat ya. Makanya saya kadang bersyukur, kata guru saya, jangan engkau pernah menjadi pegawai negeri. Karena apa? Akan membebani sebuah negara, tidak memberikan kepada negara. Kalau dulu, sebelum Belanda masuk, adanya itu abdi dalam. Ini kata guru saya, bukan kata saya loh ya. Saya menirukan kata guru saya. Dan sekarang terbukti, di Jogja pun kan masih berapa itu gaji abdi dalam, begitu loh. Jadi pengabdian, tapi setelah datang Belanda, ya, datang penjajah, sehingga diangkatlah pegawai pegawai negeri itu yang digaji, yang menjadi beban tanah air, yang akhirnya menjadi beban keringat rakyat, begitu loh. Jadi itu sudah, maaf kata, ini secara hakikat, bukan berarti saya menghina ya, maaf kata ya, kepada para aparatur, kepada para priyayi. Di sini kan diunikan priyayi kan. Jadi priyayi sekarang memang betul-betul sudah menyimpang dari sumpah tanpa upah itu sekarang kan nggak mau. Sumpah ya, kalau ya sumpah jabatan juga nantinya dapat upah kan, ya kan? Ya sumpah kok ada upahnya, begitu loh. Kalau sumpah di mata Tuhan semestinya, kata guru saya, itu ya tanpa upah, begitu loh. Kuliahnya juga mahal. Nah, itu lain lagi, Mas. Makanya konsep ini, kedatangan para ahli dari barat yang membuat bangsa ini terbirit-birit. Ya, sekali lagi saya katakan, artinya kata guru saya, jangan engkau pernah menjadi pegawai negeri sebelum maaf gitu loh. Kecuali dalam keadaan, maaf kata ya, monarki. Karena di situ adalah pengabdian. Walaupun sekarang disumpah abdi negara, tapi karena monarkitas itu nggak ada, sehingga tidak ngalap ridone pemimpin, maaf kata ya, restunya pemimpin, bukan ridho ya, kalau ridho Allah ya. Tidak ngalap restunya pemimpin, tapi sekarang, maaf kata, mengharap upahnya dari pemimpin. Ini yang kata guru sufi saya gitu ya, itu maaf kata kurang pas. Jangan kamu pernah berniat menjadi pegawai negeri, karena kamu akan menjadi beban negara gitu loh. Sebelum menjadi pegawai negeri kan, tapi dulu gitu, sebelum era sekarang lah, dulu mungkin era Orde Baru itu. Nah itu terus terkikis oleh orang member lah pemerintah, mau wong bakti bertahun-tahun gajinya gur 30.000 cara kasar. Karena maaf kata, tidak ada pemaparan tentang pengabdian yang sejati. Tidak adanya pemaparan pengabdian yang sejati. Yang namanya ngabdi itu kan ngawulo, ngalap berkah, cara anunya maaf kata, golek ridho ning Gusti Allah. Ya kalau sekarang mencari ridho ning duit, Mas. Ini kelirunya begitu loh. Iya, sekarang malah maaf kata, sekarang dengan adanya dukungan dari, ini objektif saja, NU mendukung dengan Pak Jokowi, mendapat dana, saya pernah mendengar itu di televisi 1, sekian triliun, ya kan, dibagikan kepada, lah ini maaf kata, nilai ibadahnya di mana gitu loh. Bukan berarti saya fanatik atau benci, tapi mohon kita mempertimbangkan kembali gitu. Artinya
Wah, nanti ada jawaban, kita sekarang zaman sudah merdeka, berbeda dengan yang lain. Merdeka bagaimana, utangnya saja 6.000 triliun gitu loh. Kalau memang kita berpikir yang jernih. Bayangkan, negara sudah utang 6.000 triliun, masih maaf kata, makan dijatah. Kan? Ya kan? Baju dari pemerintah. Maaf kata, apakah kau tidak malu kalau ini bahasa hakikat loh ya, artinya kata guru saya diwanti-wanti, jangan kamu menjadi pegawai negeri, karena sistemnya setelah kolonial Belanda itu digubah dari pengabdian yang sejati menjadi pengabdian yang bulbiri gitu loh. Artinya sumpah dulu itu untuk menggapai ridhonya, kalau setelah Belanda masuk, penjajahan masuk, adalah sumpah demi upah, begitu Mas. Itu kelanjutannya adalah Piyayi Datan Kinurmatan sodagar pada ambruk. Sekarang sudah sangat-sangat terbukti Mas, sangat-sangat terbukti. Bahkan secara global ini, setelah adanya pandemi, saya rasa itu pabrik apa itu, Volvo apa itu, Ford apa, semua bangkrut kan sekarang kan. Apalagi itu, paling yang masih bertahan kan listrik, terus sekarang yang menguntungkan malah juragan vaksin kan, seperti itu loh. Kan sangat sedikit sekali yang hidup, dan 90% itu ibaratnya redup, yang 10% hidup. Bahkan mungkin 95% redup, yang 5% saja yang hidup gitu loh. Kalau kemarin ya awal-awal itu juragan masker gitu loh. Nah, kalau juragan kerupuk saja, kalau untuk beli kerupuk sudah nggak ada, mau apa gitu. Artinya daya beli masyarakat memang sudah kurang memadai untuk membeli kalau komoditi ya. Daya beli masyarakat memang sudah kurang mampu gitu loh. Lalu petanen akeh Kang Sirno. Sekarang maaf kata, tidak terserang hama, terserang banjir. Sirno nggak? Petanen ini jelas banyak yang Sirno. Ini tepat sekali sudah, artinya hal ini 50 tahun, tahun 50 sekarang berapa itu? 70 tahun sebelumnya, ini telah diancer-ancerke oleh Kaki Sabdo Palon melalui Romo Warsontani, bahwasanya keadaan kali ini, saat ini maksudnya, telah diancer-anceri sejak tahun 50. Lah kelirunya memang berkembangnya nilai spiritual pahaman Capraja ini lebih berkembang daripada nilai spiritual asli Nusantara ini, sehingga hal yang demikian kurang bisa dimengerti gitu oleh anak cucu ini. Petanen akeh Kang Sirno rinusak omo katrak paceklik. Artinya ujung-ujungnya ini ya kemungkinan besar akan terjadi paceklik yang panjang begitu loh. Akan terjadi paceklik lah. Konon ceritanya pendok emas terima dilambangi segegem beras. Contoh, saya tidak menakut-nakuti kembali lagi, tapi ketika zaman Jepang itu kan manusia ya, rakyat Indonesia itu sampai makan itu aras gedang, aras pisang itu, lalu kulit ubi kayu itu apa? Singkong, ya kulit singkong itu sudah bagus gitu loh. Jadi yang jelas keadaan seperti ini sudah sangat tepat, sehingga saya meyakini bahwasanya Romo Warsontani ini adalah merupakan ancer-ancer dari Kaki Sabdo Palon yang sesungguhnya, bukan rekayasa, dan saya pun juga hanya sebagai pelestari atau penerus daripada ancer-ancer ini. Saya memberitahukan kepada siapapun yang mau diberitahu bahwasanya keadaan sekarang memang betul-betul masuk dalam kondisi Sabdo Palon Nagih Janji jika kita mengambil dari kidung tahapan ini, begitu artinya seperti itu. Sehingga yang bait terakhir itu abot uriping jalmo. Sekarang manusia itu terasa sangat berat, Mas. Bingung kabeh. Pejabatnya bingung, rakyatnya bingung. Sing duit bingung, yang tidak punya duit lebih bingung kan, seperti itu. Lah ini ujung-ujungnya bingung. Saya pernah bikin konten zaman Maha Bingung ya. Ini nanti endingnya akan seperti apa begitu loh. Ya kita menunggu saja. Kita kalau nanti berkata dampaknya akan ini, akan itu, nanti kita bisa termakan isu undang-undang ITE, hoak dan sebagainya kan. Padahal kita akan menyampaikan demi kewaspadaan bersama. Artinya kita harus menata diri dari sedini mungkin ya, sedini mungkin agar kita itu selamat di dunia wal akhirat. Artinya kita tidak ada sedikit pun ya, saya maksudnya tidak ada unsur yang
menakut-takuti atau mengkritisi, ya kalaupun saya berkata bahwasanya piyayi datan kinormatan, saya diwanti-wanti oleh guru saya untuk tidak menjadi pegawai negeri selagi masih sistemnya seperti ini, maksudnya begitu loh. Selagi sistemnya masih seperti ini, itu pun saya hanya menyampaikan kata guru saya gitu, bahwasanya memang zaman ini ya sedang sesuai dengan kidung yang saya sampaikan ini, kidung Sabdo Palon Nagih Janji adalah sangat tepat, bahwasanya Sabdo Palon sedang sungguh-sungguh nagih janji. Terima kasih.